Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada yang cerah ini kelihatannya Mbak Agi. Udah sampai hari Jumat ini. Thanks God it's Friday, begitu ya Mbak Agi. Alhamdulillah. Iya. Mari kita ajak Anda untuk ngobrol di akhir pekan ini tentang berbagai peristiwa politik dan seperti Mhm. biasa, Anda mungkin sudah baca beritanya di media-media lain gitu ya, sudah Mhm. nonton beritanya di media lain, tapi behind the scene-nya, apa yang tidak terkatakan atau off the record-nya, Anda harus nonton di off the record. Bersama saya, Hersy Bono Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda di akhir pekan ini. Semoga kita semuanya bahagia ya Mas Ersu ya. Karena untuk mendengarkan yang berat-berat kayak politik ini, kalau kita tidak menggunakan hati yang bahagia, kadang jadi bikin rusuh gitu. Aduh, ini kok begini amat ya negara gitu ya. Oke, yang saya kira ada beberapa berita yang paling ramai ini. Kalau yang paling dekat dengan kita, tentu Hmm. saja ini sekarang ini semacam polemik lah antara Ya. Bung Rocky Gerung dengan lembaga-lembaga survei, gitu ya. Karena Bung Rocky selalu mendelegitimasi dan lembaga survei dan menyebutnya tipu-tipu lembaga survei. Tapi kemarin Saiful Mujani yang didukung oleh Burhanuddin Muhtadi, indikator politik, dia menunjukkan ada data yang salah katanya dari Bung Rocky Gerung yang menyebutkan bahwa LSI, kan pertama kali ada lembaga survei di Indonesia itu dulu namanya LSI, Lembaga Iya, Survei betul. Indonesia, dan kemudian pecah, memang lembaga itu pecah, ada Iya. LSI India, ada SMRC, ada Mhm. Indobarometer, dan sebagainya, banyak lah itu. Iya. Bung Rocky menyebutnya itu sebagai dibiayai oleh Bank Dunia untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Mhm. Jadi itu proyeknya tadinya sebenarnya itu proyek idealis gitulah ya, karena Iya. memang lembaga survei itu kan harusnya itu menjadi salah satu fitur dalam demokrasi gitu ya, ketika Mhm. lembaga survei itu betul-betul pure sebagai lembaga survei, bukan bagian dari pemenangan pemilu atau tim sukses ya. Itu Mhm. menjadi Mhm. indikator bagaimana kecenderungan publik di situ, dan biasanya nanti pemerintah juga mengambil kebijakan dari lembaga-lembaga survei. Di Indonesia itu sekarang berubah, itu yang dikritik oleh Bung Rocky Gerung, dan kemudian Saiful Mujani menjelaskan bahwa data, mungkin dia ingin memberikan begini, kalau data yang disampaikan oleh Rocky Gerung aja salah, pasti yang lain juga salah, karena disebutkan, kata dia, bukan bukan World Bank yang memberi bantuan, tetapi JICA, itu lembaga kerjasama Indonesia dengan Jepang gitu, yang membiayainya gitu. Itu saya kira itu maksudnya. Oke. Tapi saya kira lepas apakah itu kemudian salah atau tidak, tapi data-data menunjukkan bahwa kecurigaan Bung Rocky bahwa lembaga survei jadi lembaga tipu-tipu itu nggak bisa dinafikan. Nanti kita bisa bahas apa data-datanya itu, gitu ya, Mbak Agi ya. Oke, yang lain apa, Mbak Agi? Yang lain sepertinya yang agak-agak menggelitik nih Mas Hersu, sebenarnya Hmm. sudah disampaikan oleh Ibu Megawati yaitu pada Hmm. acara PDIP yang baru baru lalu ya, Hmm. yaitu soal dia menyoroti soal tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila itu. Memang kan Hmm. seringkali pada setiap kali tanggal 1 Juni datang itu kemudian banyak diskusi begitu ya, baik itu formal maupun informal, yang Hmm. menyatakan bahwa betul tidak sih lahir Pancasila itu adalah tanggal 1 Juni. Memang ini kan ada berbagai versi dan pendapat gitu. Saya rasa lumrah-lumrah saja. Tapi kemudian Ibu Megawati mungkin karena ini berkaitan dengan nama besar Bung Karno begitu ya sebagai ayah dari Megawati, dan dia mengatakan bahwa kalau seandainya orang yang tidak mempercayai hal tersebut, dia menuding ada sebagian orang atau mungkin sekelompok begitu ya yang mengatakan bahwa sebetulnya hari lahir Pancasila itu bukan tanggal 1 Juni, ya sebaiknya dia hidup tidak di Indonesia saja begitu. Bahaya, bahaya ini, Bu. Ibu Megawati kok seolah-olah jadi gitu. Ini memang jadi perdebatan kok soal hari lahir Pancasila. Dan ini kan baru ditetapkan menjadi tanggal 1 Juni. Itu kan semasa pemerintahnya Presiden Joko Widodo kan gitu. Kita Betul. tahu pada waktu eranya Presiden SBY, waktu Pak Taufik Kimas jadi Ketua MPR, kan beliau memang sudah bergerilya untuk itu ya. Bergerilya Mhm, untuk menjadikan mhm. tanggal 1 Juni itu menjadi hari lahirnya Pancasila, dan ini berkaitan dengan pidato Pak Bung Karno di Karena. Konstituante di BPU PKI ya, kalau tidak salah, Iya. yang Mhm. memberikan nama itu terhadap rumusan Iya. filosofi Grundslag gitu, kalau nggak salah disebutnya ya, Mhm, bukan ideologi mhm. negara loh ya, Mhm, itu mhm. pada tanggal 1 Juni itu. Tetapi Betul. rumusannya beda, nanti kita bahas yang soal ini ya. Itu yang saya kira Mhm. menarik, dan banyak kok, Anda gampang, itu banyak sekali buku-buku sejarah tentang itu, dan kemudian Iya. pakar-pakar yang menyebutkannya. Jadi
saya khawatir nanti banyak sekali pakar yang bisa diusir dari Indonesia tuh gara-gara tidak menyetujui tanggal 1 Juni 2000 ya tanggal 1 Juni itu sebagai hari lahirnya Pancasila gitu. Oke, kita bahas itu. Dan saya kira juga kemarin menarik ya persidangan antara akhirnya Pak Luhut Panjaitan Menko Marinvest itu hadir di persidangan yang menyidangkan aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulida gitu ya berkaitan dengan konten mereka yang menyebut Lord Luhut yang menguasai tambang ya di bisnis tambang di Papua ya gitu ya. Dan ini ramai sekali karena sampai sekarang perdebatannya juga seru tapi orang banyak menyoroti ini apa yang terjadi dengan Pak Luhut kok kesannya sangat intimidatif gitu ya kesannya di sana. Oke, lepas dari bahwa menurut dia merasa sangat tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidia ini ya, tapi saya kira apakah mesti seperti itu tampilannya kan itu orang banyak yang agak-agak terkaget-kaget ketika melihat Pak Luhut tampil di persidangan. Tapi bagi orang yang tahu Pak Luhut, yang kenal Pak Luhut, ya nggak kaget lihat Pak Luhut gayanya seperti itu gitu ya Mbak Agi ya. Oke, dua hal itu saya kira menarik. Tiga hal itu saya kira menarik. Meskipun mungkin fokus kita ada dua ya. Fokus utama kita pada lembaga survei gitu. Tapi sebelum itu kita juga sedikit bahas tentang Profesor Denny Indrayana yang katanya akan dilaporkan ke polisi oleh P3 karena menyebut bahwa Ketua P3 Soeharto Manoarfa itu dicopot oleh Pak Jokowi sebagai Ketua Umum Partai P3 itu karena dia 4 kali bertemu dengan Anies Baswedan. Saya dengar juga sumber yang sama sih yang menyatakan seperti itu. Tapi validitasnya seperti apa itu yang saya kira nanti silakan dibuktikan. Dan biasanya Profesor Denny Indrayana ini kalau menyampaikan informasi dia cukup valid karena dia pasti melakukan verifikasi gitu ya. Dan kemudian saya sendiri banyak kemudian begitu disebutkan oleh Profesor Denny Indrayana, saya juga sebenarnya menyebutkan itu, saya juga mendengar itu dan saya tahu orang siapa narasumbernya, tapi mungkin karena kita sebagai wartawan ada kesepakatan bahwa itu off the record gitu ya, yang tidak boleh disebut, ya saya tidak sebut gitu ya. Nah, meskipun sebenarnya gini, sedikit aja ngomongin soal off the record ini, kan ada kesepakatan kita kalau narasumber itu bertemu dengan, tapi ini off the record gitu ya. Berarti kan kita harus menyepakati bahwa tidak boleh itu disebut. Tapi biasanya kita bisa menolak loh off the record itu. Karena kalau misalnya Mas Hersu ada informasi begini, tapi ini off the record ya. Saya akan bisa menolak. Mohon maaf Pak, saya sudah punya informasi itu dan saya tidak mau terikat dengan informasi yang Bapak sebut sebagai off the record. Itu boleh kita lakukan. Tapi di depan narasumbernya kita sebut seperti itu, gitu Mbak ya. Atau kita nego. Oke Pak, ini ya, jangan off the record lah, tapi not attribution, gitu ya. Boleh informasinya saya tetap sebut, tapi tanpa menyebut narasumbernya. Nah ini kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara off the record, not attribution, atau yang lain-lain begitu. Sampai pernah ada suatu hari ada seorang konglomerat besar gitu, diwawancarai, saya masih terbayang-bayang sampai sekarang tersenyum-senyum, dia di doorstop oleh media di televisi begitu, dan dia ngomong panjang lebar, kemudian tapi ini off the record ya, dan itu tetap disiarkan. Karena dia tidak tahu dia wawancaranya dengan televisi mungkin live pada waktu, atau saya nggak tahu gimana, atau sebenarnya kalau itu off the record nggak boleh ditayangkan ya, kecuali tadi seperti saya sebut bahwa dia menolak bahwa saya tidak mau ini off the record karena saya sudah punya narasumber yang sama dari bukan sumbernya dari Anda gitu, bukan eksklusif dari Anda lah, kira-kira begitu. Oke, mari kita bahas yang lain tuh Mbak Agi ya. Anda sebagai dosen jurnalistik pasti punya biasanya ngajarkan hal begini-begini lah ya kepada mahasiswanya ya. Iya ya, kita sebagai wartawan atau jurnalis kadang-kadang kan memiliki teknik masing-masing begitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya narasumber itu memang beritanya itu sangat-sangat penting begitu. Kalau saya lihat penting tapi hanya menyangkut soal pribadi antar pribadi begitu, gesekan dan sebagainya, mungkin kita tidak off the record, nggak jadi masalah, itu hanya jadi background information saja bagi saya untuk kemudian mengetahui masalah yang sebenarnya. Tapi kalau seandainya itu memang berpengaruh banyak kepada maslahat umat, bangsa, rakyat kebanyakan begitu, ya kan kita tetap merasa punya tanggung jawab, ini harus keluar nih, informasi ini harus keluar begitu, supaya masyarakat bisa melakukan mitigasi, misalnya nanti akan terjadi apa atas dasar akan adanya kebijakan yang baru ini, yang seperti ini, yang sampai sekarang. Nah seperti itu biasanya kita nego kan kepada narasumber, kalau dia memang betul-betul tidak mau karena posisinya begitu, kita kemudian
Biasanya sudah dengar semriwing-semriwing sebelumnya kan, bahwa, saya kemudian dengar dari dia. Nah, kita bisa mengkonfirmasikan kepada pihak lain gitu, bukan Yes, ya bisa. berdasarkan berita, tapi kepada, pengamat ataukah kepada pakar gitu. Saya mendengar akan terjadi ini, kita tidak menyebutkan Hmm. narasumbernya, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya ini betul-betul akan dilaksanakan? Ya, ya, Kita ya. bisa melakukan itu juga. Ya, ya. Dan contoh yang terbaru saya kira berkaitan dengan off the record itu Mhm. adalah, tapi yang kita sebut ini bukan off the record, bukan totally off the record, tapi not attribution. Itu adalah Mhm. berita tentang kemungkinan molornya peresmian kereta api cepat Cina yang semula direncanakan tanggal 18 Agustus kan akan diresmikan. Mhm. Mhm. Dan Reuters yang memuat beritanya kemarin kan kita sempat bahas juga, Mbak, Mhm. bahwa dia mendapat sumber dari Kementerian Perhubungan, tiga Betul. internal Kementerian Perhubungan dan tiga orang konsultan yang Iya, menyatakan bahwa betul. itu tidak akan jadi pada tanggal 18 Agustus berkaitan dengan negosiasi bunga, Mhm. pendanaan dan bunga dengan bank di Cina. Nah, itu contoh bagaimana sebuah informasi yang dia tidak menyebut nama sumber, tapi ini secara spesifik dia menyebut narasumbernya di Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan. Jadi ini menunjukkan kredibilitas dari berita yang dia sampaikan. Iya. Oke, itu kira-kira kalau kita ngomongin soal off Mhm. record ya. Oke, balik Mhm. ke topik utama kita, Mbak. Saya kira kita mesti omongin apa ini? Paling utama lembaga survei saya kira ya, Mbak Agi ya. Iya, iya. Sebetulnya yang paling menarik ini adalah lembaga survei. Jadi sekarang ini lumayan viral tuh Mas Hersupot, cuplikan perkataan dari Bang Rocky Gerung begitu ya, mengenai dia soal bahwa lembaga survei tadinya didanai oleh awal terbentuknya yaitu pendidikannya mungkin ya maksudnya itu didanai oleh World Bank atau Bank Dunia dan kemudian sekarang terpecah-pecah dan sekarang menjadi lembaga yang bisa melakukan tipu-tipu begitu sesuai dengan keinginan dari siapa yang meng-hire mereka, yang membiayai mereka. Ini akibat dari tidak adanya transparansi di sistem demokrasi. Saya rasa yang dimaksud Bang Dan tidak ada regulasi yang jelas juga di kita, ya kan? tidak ada regulasi yang jelas. Nah, mengenai soal Bank Dunia yang kemudian sekarang digoreng tersebut, begitu ya, maksudnya itu menjadi alasan bahwa secara keseluruhan apa yang dikatakan Rocky itu tidak benar karena Ya. penyebutan Bank Dunia saja sudah tidak benar. Saya rasa saya pun sering mengalami itu loh Mas Hersu beberapa kali ya, terutama untuk sesuatu yang memang apa misalnya seperti Bank Dunia dan JICA misalnya. Atau Nah, IMF yang lebih dekat ya, ya, IMF dan Bank IMF Dunia. betul. Bank Dunia dengan IMF. Saya pernah juga di off the record, makanya saya minta kepada editor kita agar mencantumkan di situ adalah World Bank ya, karena saya menyebutnya PBB itu lebih fatal lagi. Jadi itu berkaitan dengan kemiskinan. Mungkin karena di otak kita kadangkala itu kan banyak sekali data yang terolah berseliweran gitu ya. Nah, kalau soal JK adalah memang lembaga, mungkin karena fungsinya hampir sama ya, walaupun berbeda. Yang ini adalah lembaga keuangan. Kalau World Bank kan lembaga keuangan di bawah yang berafiliasi dengan PBB, dan kemudian pimpinannya biasanya berasal dari Amerika. Sementara untuk IFF itu pimpinannya biasanya berasal dari Eropa kan seperti itu. Kalau Yang JK satu ini apa singkatnya? Japan International Cooperation Cooperation Agency. Agency. Sementara Yes. kalau ini adalah memang lembaga yang khusus didirikan oleh Jepang begitu pada sekitar tahun 70-an lah begitu karena kita udah tahu ini sejak kita sekolah pun kita udah mendengar ini gitu ya memberikan banyak sekali scholarship terus kemudian seperti Jepang itu terkenal kalau saya mendalami masalah pertanian misalnya ya di sana kan sangat terkenal itu pertanian teknologinya. Nah, mereka memberikan petani-petani kita pelatihan baik mereka ke sini maupun anak-anak muda kita diberikan beasiswa scholarship ke Jepang begitu kan. Nah, ini sebenarnya sama-sama Jepang ini juga untuk JICA ini adalah untuk pembangunan untuk negara-negara yang apa miskin gitu berkembang dan sementara World Bank juga memiliki sebagian dari itu adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Misi utamanya sebetulnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara menengah dan juga di negara-negara miskin. Mungkin itu yang kalau saya sih menafsirkan itu yang ada di pemikirannya Bang Rocky begitu ya. Hampir sama memang, cuman penyelenggaranya kan berbeda begitu. Ya, ya. Kita juga melakukan pendidikan di banyak hal, misalnya soal lingkungan, pokoknya Ya, ya. berbagai macam ini. Lalu lintas juga itu ya, lalu lintas dan sebagai Betul. transportasi. Betul. Nah, tapi saya sepakat dengan Anda bahwa bukan berarti kalau salah penyebutan nama lembaganya kemudian semua basis argumentasi yang disampaikan oleh Bung Rocky itu salah. Saya kira enggak karena dalam hal ini pun bukan hanya Bung Rocky yang menyatakan seperti itu bahwa lembaga survei itu bisa dibeli. Pak Mahfud MD Menko Polhukam juga menyatakan seperti itu gitu kan ya. Lembaga survei itu bisa dibeli
Dan sampai sekarang kan kita jarang sekali, bahkan mungkin boleh dibilang nggak pernah kita tahu kok lembaga survei itu menyatakan dia dibiayai oleh siapa, untuk kepentingan siapa. Itu nggak pernah kan, nggak ada disclaimer seperti itu kan. Karena ini penting loh untuk menyebutkan siapa penyandang dananya dari lembaga survei itu gitu, untuk menunjukkan ya mereka independen. Seharusnya tidak ada masalah kalau mereka menyebut bahwa ini survei ini dibiayai oleh ini, tetapi kami tetap bertanggung jawab untuk menjaga independensinya. Bahkan kalau perlu dia tunjukkan ini metodologi kami seperti ini, raw materialnya seperti ini, silahkan diuji kan, begitu kan Mbak ya. Nah itu kan yang tidak pernah dilakukan, dan kemudian kalau orang kemudian curiga ini tipu-tipu, kok bisa gitu ada beberapa lembaga survei pada saat periode yang bersamaan, tapi hasilnya berbeda. Karena sekali lagi kita perlu ingatkan, lembaga survei itu, metode survei itu adalah metode ilmiah dengan menggunakan data statistik. Jadi kalau kemudian ada dua lembaga survei yang pada waktu yang bersamaan menghasilkan survei yang dengan hasil yang berbeda, ini menjadi pertanyaan, di mana nih? Apakah samplingnya, pengambilan samplingnya yang salah? Apakah kemudian metodologi yang salah? Apakah kemudian ada tidak ada quality controlnya dan sebagainya? Saya kira itu jadi pertanyaan, dan yang lebih mendasar lagi adalah apakah ini memang by design suara itu? Karena misalnya itu dengan cara kalau kita sebut di media itu dengan angle, ya itu yang kita sebut di media itu dengan angle, dengan ada peristiwa yang sama, tapi dengan memilih angle yang berbeda, itu message yang sampai itu berbeda, dan ini yang kemudian sering disebut juga orang kalau dengan sadar dilakukan itu. Kalau kita di media itu memilih angle itu lebih pada satu, secara berita menarik, yang kedua urgensinya dari berita itu kan, kita milihnya selalu seperti itu ya Mbak ya, kepentingan untuk publik seperti apa. Tapi kalau framing itu beda lagi, gitu ya. Framing ini kalau ini biasanya dalam komunikasi politik sering disebut sebagai spin doctor, gitu ya. Kita memang diputar artinya itulah, itu untuk kepentingan dari mereka yang diuntungkan. Saya kira itu yang terjadi saat ini Mbak Hagi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Saya rasa ini sinyalmen gitu ya, dugaan dari bukan dugaan, mungkin kalau Bang Rocky kan dia juga berkecimpung dengan banyak sekali orang-orang begitu, bahkan yang menjadi pemilik surveyor itu juga teman-temannya juga, dalam arti dia juga mengenal orang-orang tersebut begitu, baik di masa lalu maupun sampai sekarang begitu kan, latar belakang mereka dan sorry, saya potong sedikit lagi. Anda mau ngomongin supaya jangan lupa itu. Di awal-awal itu ada satu orang yang punya dia punya saham di berbagai lembaga survei loh, gitu ya. Dan saya kira kita semua tahu siapa dia kan, gitu ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi memang wajar kalau seandainya kecurigaan itu timbul, karena dalam wawancara dengan Kompas ya, di program Gaspol itu Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepsi itu ya, Philip J. Vermonte, ini kan orangnya masih sama ya dari dulu ya. Ini bilang bahwa untuk satu kali survei politik itu berkisar antara 500 sampai 700 juta. Ini luar biasa loh Mas Hersu, karena memang itu untuk survei politik yang memang respondennya itu bisa di atas 1.000, bisa 1.000, 1.200. Ini dari CSIS ya? Ya, dari CSIS. Nah, terus kemudian kenapa bisa terjadi jadi semahal itu ya? Karena memang Indonesia itu luas sekali. Sekarang kita apalagi provinsi itu kan makin banyak begitu ya Mas Hersu. Nah, terus kemudian kalau seandainya memang sekarang sudah berapa provinsi saya lupa. 36 ya kalau 38 ya. 38 ada penambahan 38 ya. Di Papua ya, ada 4 lagi. Iya, betul. Kalau dulu seandainya kita mengambil sampling di Papua, itu sudah termasuk dalam provinsi Papua saja ya, sudah itu begitu. Tapi kalau sekarang dengan terpecah-pecahnya begitu ya, berbagai ini ya tentunya itu akan mempengaruhi begitu, bahwa ini sudah diambil surveinya belum gitu. Apabila diambil secara random, taruhlah misalnya diambil di Jayawijaya yang ini daerah kabupatennya ke pegunungan, itu biayanya lebih tinggi lagi. Belum lagi kalau misalnya taruhlah di Jawa, iya memang di Jawa Tengah gitu. Tapi di Jawa Tengahnya karena ini diambil secara random, keluarnya adalah sebuah kabupaten yang memang daerahnya agak-agak sulit terjangkau begitu ya. Agak perlu biaya yang lebih besar. Nah, ini yang menyebabkan survei tersebut juga tinggi untuk di lapangan. Ini kalau betul-betul survei tersebut dilakukan secara random itu di lapangan, yaitu petugas surveinya itu bertemu secara face to face gitu dengan orang-orang yang disurvei begitu. Dan tapi
seringkali kan ini tidak dilakukan seperti itu, Mas Hersu, begitu. Kalau ini dilakukan secara benar seperti itu memang biayanya memang bisa mencapai ratusan juta itu tadi, 500, 600, bahkan bisa mencapai 700 juta. Nah, saya tahu Mas Hersu pasti akan bilang, itu belum termasuk yang biasa dilakukan oleh lembaga survei di Indonesia ya, yaitu mereka merangkap sebagai mereka konsultan. konsultan begitu. Sebagai konsultan mereka membentuk opini publik juga di luar tugas survei itu tadi, hasil survei, terus kemudian hasil survei itu kan dipublikasikan, terus kemudian dimasyarakatkan, terus kemudian juga dirilis di media. Ada memang media yang memang menganggap itu sebagai salah satu yang harus diberitakan sehingga tidak perlu berbayar, harusnya memang media seperti itu. Tapi ada juga media yang terus kemudian dipakai begitu ya, di-using oleh lembaga survei tersebut dengan nominal tertentu agar itu didengungkan, misalnya berapa kali berita, berapa kali naik nih gitu. Ada berapa berita untuk hasil ini. Itu kita sebagai orang media tahu hal-hal seperti itu begitu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan biaya survei menjadi semakin tinggi. Terus belum lagi untuk konsultan untuk strategi politiknya begitu. Ya, Dan kemudian di lapangan gitu, maaf gitu, ada lembaga survei juga yang terlibat dalam pengamplopan, sehingga kita punya sumber daya yang besar sekali, bahkan sampai untuk money politik ya, dia dengan untuk money politiknya juga mereka tangani begitu. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia, negara yang demokrasi, tapi demokrasinya memang masih seperti ini gitu. ya. Dan Anda tadi sebutkan angkanya 500 sampai 700 juta. Kesimpulan kita kan sekarang ini ada bisa berapa nih? Setiap pekan ya kelihatannya, atau sebulan sekali, saya nggak tahu. Itu lembaga survei mempublikasikan hasilnya. Kalau dia dengan duit seperti itu dan dia sangat gencar melakukan publikasi survei, pilihannya ya ada dua. Mereka ini sangat kaya raya dan dermawan, begitu ya. Dan dermawan sekali kok memberi data gratis kepada publik dan kepada partai-partai politik. Jadi sebenarnya memang harus dibuka gitu ya, lembaga survei itu, kalian tuh bekerja untuk siapa, dibayar oleh siapa, lembaganya didanai oleh siapa. Mari kita bacakan saja data-data ya Mbak, supaya publik bisa paham kok bisa ya seperti kita sebut tadi, dalam satu waktu yang bersamaan ada beberapa lembaga survei dan hasilnya berbeda-beda. Dan sekarang ini kelihatannya polarisasinya hanya dua terbentuk lembaga survei itu. Lembaga survei yang mendukung Ganjar Pranowo dan yang mendukung Pak Prabowo. Betul. Itu bisa kita baca dari lembaga survei. Kok bisa pada saat yang bersamaan lembaga satu survei memenangkan Prabowo, yang satu memenangkan Ganjar Pranowo, kan begitu ya. Jadi di mana metode ilmiahnya dong kalau kayak gitu? Nah, ini coba saya baca, ini saya ngambil dari media ini di CNBC ya kalau nggak salah ini. Dia nyebutkan datanya begini: 4 survei terbaru Capres 2024 Prabowo versus Ganjar Pranowo ya. Ini saya bacakan saja ini. Lembaga surveinya Denny JA itu dia menyebutkan bahwa Prabowo bakal memprediksi Prabowo bakal mengalahkan Ganjar di Pilpres 2024 jika Anies Baswedan tidak ikut menjadi peserta. Maka elemen ini kan udah framing juga ini kan, dengan asumsi bahwa Anies tidak akan ikut gitu kan ya. Dan angkanya dahsyat. Survei digelar awal bulan Mei 2023. Jadi itu mengandaikan Anies gagal mendapat tiket maju Pilpres karena Mahkamah Agung memenangkan gugatan KSP Muldoko. Apa yang terjadi jika Anies dikalahkan? Apa yang terjadi jika Anies Baswedan dikalahkan dalam pemilu 2004 justru sebelum kampanye dimulai? Nah, ini yang menarik dia. Jadi dia menyebutnya begitu. Nah, ini yang disebutkan bahwa kata dia, Anies tersisih bukan karena kalah suara di hari Pilpres, tapi karena dia gagal mendapatkan calon tiket. Demikian itu kata penjelasannya Denny, dan angkanya di situ kelihatan sekali bahwa angkanya itu sangat tinggi sekali. Dimenangkan Prabowo itu bisa tembus sampai 50,4%, ya kalau nggak salah angkanya seperti itu. Itu Denny ya, dari situ kita udah lihat framing bahwa kalau kalau Anies tidak ikut. Nah, mari kita baca indikator politik Indonesia. Ini saya kutip semua dari CNBC saja ini ya. Kemudian pada Minggu, ini pada 4 Juni 2023, indikator politik merilis hasil survei elektabilitas Capres dan dalam simulasi 3 nama. Ya, ini elektabilitas Prabowo menjadi yang tertinggi disusul oleh Ganjar dan Anies. Survei dilakukan pada tanggal 26 sampai 30 Mei terhadap 1.230 responden melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan screening. Nah, ini hasilnya
itu Prabowo Subianto 38%, Ganjar Pranowo 34%, Anies Baswedan 18%. Denny JA dan indikator ini memenangkan Prabowo Subianto. Bagaimana dengan SMRC? Nah, ini menarik ya. MRC begini, saya bacakan juga. Pada Senin, nah ini sama nih, tanggal 5 Juni 2023, SMRC merilis hasil survei bertajuk Kualitas Popularitas dan Elektabilitas Baca Pres di Pemilih Kritis. Nah, tolong dicatat ya, ini mulai ada di pemilih kritis. Ini ini bagian dari, kalau di media ini disebutnya angle, kan gitu. Tapi bisa jadi ini framing, kan begitu ya. Nah, di kalangan pemilih kritis, dukungan pada Ganjar Pranowo 37,9%, Prabowo Subianto 33%, dan Anies Baswedan 19,2%. Masih ada 9,4% yang belum menentukan pilihan. Nah, ini dari 3 lembaga survei. Nggak tahu yang keempat, saya kira saya sarankan kita baca hasil Carta Politika. Ini saya belum ketemu, karena kita tahu Carta Politika sejak awal selalu mengunggulkan Ganjar Pranowo. Jadi bayangkan, pada rentang waktu yang sama, setidaknya tadi ada yang saya baca 3 lembaga survei ya, tapi aku yakin kalau kita baca Carta Politika pasti yang menang juga menang itu Ganjar Pranowo gitu ya. Itu 2 indikator politik dan Denny JA mengunggulkan Prabowo Subianto, 1 SMRC, dan nanti pasti ditambah dengan Carta Politika itu akan mengunggulkan Ganjar Pranowo. Sebenarnya kita kan bisa menduga, berarti ini sekarang LSI dan indikator itu di-hire oleh Prabowo atau sedang berusaha untuk di-hire oleh Prabowo. Kita selalu menyatakan begitu ya, if-nya gitu kan, ini bisa aja proposal kan gitu. Yang kedua, SMRC dan indikator dan Carta Politika itu di-hire oleh timnya Ganjar Pranowo. Nah, itu hipotesis yang saya kira masuk akal. Silahkan dijawab kalau ternyata tidak, kan gitu ya. Jadi silahkan dibantah bahwa Anda memang tidak di-hire oleh capres-capres ini, tetapi Anda betul-betul menggunakan dana pribadi Anda sendiri, ya, dana dari perusahaan sendiri yang angkanya sangat besar itu tadi. Gitu. Iya. Jadi ini dengan dana yang sangat besar tersebut, Mas Hersu, apalagi ini kan hasil survei itu dikeluarkan untuk dimakan oleh publik gitu kan. Mereka kan berarti memfeeding kita begitu kan. Ya. Terus kemudian artinya ada tanggung jawab publik lah di situ. Kalau ada tanggung jawab publik, seharusnya dari manakah hasil itu, olahan itu berasal, survei itu dilakukan itu, biayanya dari mana, seharusnya juga disampaikan kepada publik, supaya publik tidak hanya menjadi objek begitu. Publik disajikan data-data tersebut, dan kemudian kalau di negara demokrasi yang benar, kita dari data tersebut tidak hanya sekedar kita makan, tapi kita mengolah di dalam pikiran kita, baik itu berdasarkan timeline, berdasarkan kecenderungan faktual di lapangan, kita menemui seperti apa. Misalnya di lapangan kita ketemunya hal yang berbeda begitu, tapi kok di hasil survei kok begini ya. Itu kan kita kemudian mengolah di dalam pikiran kita. Nah, kita harus memiliki kesempatan itu begitu. Tapi selama ini, sejauh ini di Indonesia kan memang hal seperti itu, bahwa kita harus mengungkap hasil survei ini dibiayai oleh siapa begitu, oleh pihak mana, oleh organisasi apa atau kelompok mana. Ini kan memang tidak ada keharusan seperti itu begitu. Masalahnya tuh ada di situ. Dan terus kemudian hal-hal yang membuat ini mahal juga, ini yang perlu diwaspadai oleh kita begitu, masyarakat umum yang sebenarnya agak-agak awam mengenai soal survei ini, adalah juga dibiayainya influencer, Mas Hersu. Ini cukup besar loh biaya influencer. Oh ya, yang menggoreng isu-isu itu gitu ya. Untuk menggoreng isu tersebut, tidak hanya buzzer ya. Kalau buzzer itu orang yang misalnya di hire untuk sekali dia di cuitan, dia di Instagram, dia juga harus mengunggah di FB dan sebagainya. Akun-akun yang dia miliki itu didaftarkan, terus kemudian ada koordinator buzzer ini begitu, dan ini koordinatornya banyak sekali. Satu koordinator itu bisa membawahi sekian puluh atau bahkan sekian ratus buzzer begitu, yang mereka sebagai pendengung begitu. Mereka nggak perlu orang yang pintar, nggak perlu orang ini, mereka hanya sekedar mencuit atau mereka membuat unggahan begitu, yang kemudian kata-katanya pun sudah didesain, jadi mereka tinggal mengunggah saja. Nah, sementara kalau influencer itu adalah tokoh-tokoh begitu, misalnya bisa saja dia tokoh pendidikan, bisa dia artis, dia bisa artis kan ada banyak ya, berbagai macam begitu, dari yang muda sampai yang tua, karena tujuan untuk dipengaruhinya berbagai macam usia begitu. Ini biayanya sangat tinggi, dan itu juga
bisa dilakukan oleh si konsultan politik yang merangkap sebagai lembaga survei tersebut gitu. Dan ini sudah terjadi, ini bukan sesuatu yang mengarang-arang gitu. Makanya Pak Mahfud pada acara Munas Kami acara ya, dinner Munas Kahmi di Palu pada tahun Palu lalu, ya. Hmm. di bulan November, mengatakan dia bahwa sekarang ini orang yang ingin terkenal begitu, namanya masuk ke dalam lembaga survei itu bisa protes kalau dia lihat, oh hasil surveinya begini, oh nomor satu ini, nomor dua ini, lo kok nama saya nggak masuk begitu. Padahal dia punya intensi juga untuk berlaga begitu pada sebuah pilkada misalnya. Nah dia bisa dimasukkan namanya. Jadi survei itu memang bisa didesain. Misalnya, loh kok nama Anies nggak keluar? Misalnya pendukung Anies mengatakan demikian. Karena pada pertanyaannya memang nama Anies tidak keluar begitu. Misalnya didesain untuk cawapres begitu ya, kok nama si A ini tidak keluar karena memang nama A tidak masuk. Pada pertanyaannya sudah ditanyakan adalah dari nama B, C, D, E, F ini siapakah yang Anda pilih begitu. Kalau seandainya Anda adalah misalnya Gen Z begitu. Nah, nama si A ini memang tidak dimunculkan sehingga nanti di hasil survei memang dia tidak muncul. Ini bisa didesain pertanyaan-pertanyaan tertutup seperti itu. Jadi pertanyaannya tidak terbuka dan fair. Saya saja sudah melihat ini untuk survei ya Mas Heru. Belum lagi penggiringan opini itu bisa dilakukan oleh media. Ada media tertentu yang saya amati itu pada dia melakukan semacam poolingnya itu lewat apa namanya, lewat YouTube begitu. Di YouTube kan bisa kita melakukan pooling yang kayak begitu gitu. Dan dia pertanyaannya itu betul-betul tertutup gitu. Misalnya pertanyaan untuk Denny Indrayana ketika kasus kemarin itu mencuat ya, itu tidak ada pilihan yang positif sama sekali karena dia mau pansos misalnya. Kenapa Denny Indrayana gitu melakukan mengungkap gitu hasil dari MK padahal sebelum ada keputusan yang resmi, karena Denny Indrayana ingin misalnya pansos, terus kemudian dua gitu memang ingin membuat keributan, membuat kegaduhan, terus yang ketiga pilihannya itu negatif semua, padahal ini media terkenal loh Mas Ersu. Jadi nggak ada pilihan yang positifnya karena dia ingin misalnya melakukan keadilan misalnya begitu ya, dan dia ingin agar semua orang tahu bahwa terjadi sesuatu di balik itu begitu. Itu Ya, nggak ada begitu. Jadi memang bisa by design lah hal seperti dan itu. framing gitu ya Mbak Agi Iya, ya. iya, Nah, untuk oke, ternyata benar. Saya tadi tanpa membaca pun saya sudah tahu hasilnya survei Carta Politika. Ternyata benar Mbak. Saya tadi sempat googling. Ini survei Carta Politika yang dilakukan pada tanggal 2 sampai 7 Mei. Jadi artinya sama bulan Mei ya itu. betul. Di sini survei disebutkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo 34,6%. Nah, saya udah duga kan pasti kalau Carta Politika Ganjar yang akan menang, dan kemudian Prabowo 28,1% dan Anies Baswedan itu 21,4%. Jadi tanpa melihat tanpa membaca publikasinya saya sudah bisa menduga. Dan kita perlu ingatkan nih lembaga-lembaga ini kan beberapa diantaranya pada pada pilkada 2017 yang pernah dapat kartu merah, kartu kuning gitu ya, karena sangat tidak akurat hasil surveinya begitu. Ini saya kira penting kita buka sekali lagi. Kita tidak mau nuduh sembarangan, tapi ayo dong, kalau memang kalian memang tidak bermain-main, kalau kalian memang hasil survei kalian itu benar, tunjukkan siapa yang mendanai lembaga survei Anda, bagaimana metodologi Anda. Kalau perlu bisa sampai raw datanya gitu ya. Dengan raw data kita tahu kok nanti yakinnya seperti tadi Anda bilang, pertanyaannya apa sih? Kan begitu, sampelnya bagaimana Anda ambil, kan begitu. Quality controlnya bagaimana? Kan itu yang mesti kita pertanyakan gitu. Iya, iya, betul sekali. Nah, ini sebenarnya dari KPU sendiri sudah mengeluarkan peraturan ya, Mas Hestu. Ini saya bacakan saja nomor-nomornya begitu supaya valid. Ketentuan soal sumber dana ini termaktub dalam peraturan KPU atau PKPU ya, nomor 9 tahun 2022 terkait partisipasi masyarakat saat gelaran pemilu 2024. Dalam pasal 17 PKPU, KPU mengatur syarat pendaftaran lembaga survei yang salah satunya harus menyerahkan surat pernyataan, begitu. Jadi ini untuk soal sumber dana itu tadi, bahwa mereka harus mengungkap sumber dananya dari mana. Jadi kalau misalnya ada lembaga survei itu yang mereka mempublikasi hasil surveinya, maka dalam jangka waktu 15 hari setelah dia mempublikasi tersebut harus menyerahkan keterangan begitu, pernyataan tentang sumber dananya itu dari mana. Jadi harus memuat pernyataan bersedia melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan surveinya. Lalu KPU itu maka
sumber dana itu harus berdasarkan dibuktikan dengan laporan hasil audit oleh akuntan publik. Nah, ini mungkin sebenarnya ini sudah hampir sama dengan yang ada dilakukan di negara-negara demokrasi lain, Mas Hersu. Seperti misalnya di Amerika, mereka mengungkap sumber dananya itu yang membiayai siapa, sumber dananya siapa begitu, mana begitu kan, dari kelompok mana misalnya. Nah, Pertanyaan saya, apakah aturan itu dijalankan, aturan iya, KPU itu? nah itu terus kemudian ada ternyata ini hanya berlaku kepada lembaga survei yang mendaftar untuk Oh, mendapatkan, iya, oke. untuk mendapatkan semacam validasi dari KPU KPU. gitu. Dan Oh, nanti KPU setelah mereka mengungkapkan sumber dananya, KPU yang akan mempublikasi kepada publik begitu. Dari oh, sini sumber dananya dan KPU juga akan melihat begitu, mereka akan melakukan semacam verifikasi memang betul atau tidak dia melakukan survei dan sebagainya. Dan ini dari situ diharapkan akan ada mitigasi dari publik itu tadi, hasilnya begini, kemudian pikiran kita melakukan mitigasi, oh ini begini gitu. Untuk next survei yang akan dilakukan juga kita bisa melihat profilnya seperti apa. Tapi ya itu tadi, ternyata ini hanya semacam aturan macan ompong sih kalau menurut saya, karena ya, ya, memang ya, ya, ya. diharuskan betul-betul hanya bagi mereka yang mau mendaftar dan itu sukarela untuk mendaftar itu begitu. Ya ini Mm-mm. aturannya buat apa begitu. Ini saya rasa tarik menarik di balik itu kalau kita mengetahui ya kita investigasi di balik keluarnya peraturan ini saya rasa tarik menarik kepentingannya sangat besar. Ya, 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 oke. Menarik ini ditanya, dan kita sebenarnya banyak story-story di behind the scene-nya yang kita juga tahu ya, soal bagaimana cara bekerja lembaga survei, bagaimana mereka mendapatkan dananya gitu, sumber dananya dari mana kita tahu. Dan tapi kemudian pertanyaannya kan tadi Anda menyinggung soal apakah lembaga survei di negara-negara maju itu tidak boleh salah, tidak bisa salah, bisa sih sebenarnya salah. Tapi kemudian ada penjelasannya mengapa salah. Itu ingat kita ya Pilpres tahun berapa ya ketika Joe Biden berhadapan dengan Trump, kan pada waktu itu ya itu kan banyak yang sorry, bukan Joe Biden, sorry, Hillary Clinton berhadapan dengan Oh Trump iya ya, ya, Hillary. dan akhirnya Trump menang, padahal survei-survei waktu itu menunjukkan bahwa itu Hillary yang akan menang begitu ya. Dan ada satu lembaga survei, saya lupa namanya, mesti kita nanti cari lagi, yang memenangkan Trump gitu ya. Dan ternyata lembaga survei ini yang benar, yang lain itu salah semua. Padahal itu lembaga-lembaga survei yang sangat 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 kredibel loh ya yang melakukan itu. Dan kemudian penjelasannya ternyata belakangan ada. Kenapa? Karena waktu Hillary Clinton berhadapan dengan Trump itu terjadi polarisasi yang luar biasa, dan kita tahu pendukungnya Trump itu kan kebanyakan dari kulit putih yang konservatif gitu ya, yang disebut redneck gitu ya, yang pokoknya anti asing banget gitu, dan mereka ini banyak dibully ketika mendukung Trump, dan ketika disurvei dia nggak mau menyebutkan pilihan pada siapa begitu, tapi padahal sebenarnya mereka memilih Trump. Jadi ada kemungkinan kesalahan semacam itu terjadi. Ya itu bisa ada penjelasannya gitu. Jadi saya kira teman-teman juga lembaga survei nanti juga bisa menjelaskan kenapa kalian dulu waktu 2017 pada Pilkada DKI kalian salah membuat prediksi gitu. Mereka bisa jelaskan gitu. Oke, kalau gitu mereka bisa jelaskan dananya siapa yang membiayai kalian waktu itu. Kenapa kok salahnya bisa telak banget begitu ya. Saya ingat betul itu angkanya telak banget loh yang waktu di Pilkada DKI, kan selisihnya kalau tidak salah itu Anies sampai 57% dan Ahok Jarot, Anies Sandi 57%, Ahok Jarot itu 42% gitu, selisihnya 16% sekian gitu ya Mbak. Itu kan itu margin errornya error banget gitu. Ya. Iya, sementara seminggu sebelumnya itu Ahok masih menang, jauh di atas Nah, Anies. ini menurut versi, saya ingat betul itu, menurut versi Carta Politika Ahok menang. Iya. Menurut SMRC bahwa Anies menang tipis, saya lupa 1% atau 0,5%, tapi ada kecenderungan turun, sementara Ahok cenderungan naik. Artinya kan kemudian terjadi cross gitu ya, kalau terjadi itu, dan biasanya itu ada kecenderungan pemilih itu kalau dia turun, dia itu akan turun terus. Sementara kalau dia naik, apalagi menjelang saat-saat terakhir pelaksanaan D-Day, pelaksanaan pemungutan suara, ya itu berarti sebenarnya MSRC menyampaikan pesan bahwa Ahok Jarot yang akan menang, bukan Anies Sandi gitu. Tapi ternyata angkanya beda jauh banget. Jadi saya kira yang begini-begini perlu dijelaskan nanti pada publik apa sebenarnya yang terjadi dengan lembaga survei ini gitu. Karena saya tahu ini banyak sekali pendukung Anies pasti risau banget melihat hasil survei. Gila banget ya angkanya seperti itu. Kita bukan mau belain pendukungnya Anies Baswedan, tapi kita ingin menunjukkan fakta seperti itulah permainan dalam lembaga survei. Gitu ya Mbak Agi ya. Iya, memang betul. Yang terjadi di Amerika tentu berbeda dengan di sini ya. Mereka bisa beralasan seperti itu karena memang waktu itu
kita bisa katakan gila-gilaan begitu ya. Orang-orang dari yang pendukung dari Trump ini kan memang dikatai rasis lah apa segala macam gitu, karena memang mereka secara terang-terangan misalnya mereka anti orang-orang Hispanik begitu, bahwa nanti misalnya orang Meksiko begitu akan lebih ketat lagi di perbatasan, bahkan yang ini bisa dipulangkan apa dan sebagainya, begitu juga terhadap pendatang dari Asia dan sebagainya, sehingga ada di satu wilayah begitu yang sebenarnya itu adalah wilayah Trump tapi yang menang Hillary gitu kan. Dan orang bertanya, loh kenapa? Orang terkejut, kenapa yang menang Hillary? Ya itu tadi karena mereka malu untuk mengatakan bahwa mereka memilih Trump. Tapi kalau di Indonesia tidak, untuk saat ini bahkan untuk kontestasi capres maupun di Pilkada Jakarta waktu itu ya, orang malah terang-terangan sih. Baik pihak Ahok maupun yang mendukung Anies Sandi, maupun sekarang begitu. Sekarang orang yang memilih Pak Ganjar misalnya Pak Prabowo maupun Anies itu kan Terang-terang terbuka semua itu, nggak ada yang malu. terbuka semuanya, iya betul. Oke, ini panjang ceritanya nanti, tapi kita udah cukup panjang. Kita bahas pendek-pendek saja lah soal Pak Luhut. Saya kira mungkin teman-teman juga sudah baca beritanya ya, yang kemarin dia memang sempat ketika di ruang sidang, saya membaca ruang sidang itu kan ruangnya dikuasai, saya baca di media itu ruang sidang itu dikuasai oleh pendukung Pak Luhut, itu bisa terlihat dari menggunakan logo Bravo 5 itu ya yang di sana, dan sementara pendukungnya Haris itu banyak tertahan di luar gedung gitu ya, dan ini menimbulkan keributan, dan juga Pak Luhut sangat dominan di persidangan itu, dan ini banyak diprotes, dan ketika keluar akhirnya Pak Luhut yang sempat dihadang oleh para pendukungnya Haris Azhar dan Fathia Maulidia ya Mbak ya kemarin itu ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Kalau kita melihat sekilas persidangannya dari awal ini memang sudah, wah ini ada potensi ricuh nih begitu ya. Karena memang yang datang kemarin banyak sekali, terus kemudian sempat ruang sidang itu ditutup begitu ya, tidak boleh masuk. Wartawan protes semua, banyak sekali yang protes begitu. Ini kan sidang yang terbuka Pak, ini kita harusnya boleh masuk. Kenapa itu ditutup, dibatasi dan sebagainya. Bahkan pengacara dari Haris Azhar itu juga sempat tidak bisa masuk, penasihat hukumnya, dan akhirnya bisa masuk begitu. Dan kemudian ketika persidangan berlangsung pun kita yang melihat itu sambil deg-degan gitu ya, karena memang intensinya ketegangannya itu tinggi begitu Mas Hersu. Oke. Tapi ini saya kira satu drama satu babak lah ya kehadiran Pak Luhut, karena setelah itu tinggal kita tunggu seperti apa hasil sidangnya. Mudah-mudahan saya kira Pak Hakim juga tidak terpengaruh lah gitu ya. Jadi berlaku objektif karena tekanan dari kedua belah pihak gitu ya. Tapi ada satu yang menarik Mas Hersu, yaitu ketika Pak Luhut menceritakan ketika ditanya bagaimana kedekatannya begitu kan dengan Haris ini begitu, dan kemudian dia menceritakan bahwa ya cukup dekat begitu, selain berupa chat mungkin WA begitu ya, maksudnya selain chat seperti itu juga pernah datang begitu, Haris pernah datang dan kemudian mengungkapkan bahwa pernah datang untuk meminta saham gitu. Nah ini kan kemudian wah ini langsung memicu khayalan begitu, imajinasi yang mendengar saya pun juga, wah saham apa nih yang diminta oleh Haris gitu ya, ternyata hubungan di antara keduanya kok seperti itu begitu, padahal selama ini kan kita melihat Haris ini sebagai dari LSM yang ya dari aktivis lah, pegiat ini yang namanya begitu kredibel lah, kita bisa katakan demikian, dan dia juga banyaklah yang dia lakukan catatan. Tapi kemudian Haris kan saya rasa ini pasti ada jawabannya, dan ternyata betul jawaban dari Haris itu adalah bahwa pada saat itu dia menjadi advokat atau pendamping dari masyarakat adat Papua di sana begitu. Jadi dia meminta saham bukan dalam rangka untuk dirinya begitu kan, karena memang kalimat yang menggantung dari Pak Luhut itu tadi tidak mengatakan bahwa meminta saham itu untuk siapa, tapi ternyata memang ada aturan di situ bahwa ada 10% itu saham itu kan dibagi dari perusahaan. Nah, salah satunya itu kan misalnya Freeport begitu ya. Dari 10% itu terus kemudian dibagi antar pemerintahan setempat, misalnya kabupaten, terus kemudian masyarakat untuk lingkungan apa dan sebagainya. Dan ternyata masih ada hak dari masyarakat adat yang belum dipenuhi sampai pada waktu itu, dan itulah yang diminta oleh Haris, dan dia mengatakan saya sudah digoreng di Twitter ini dengan saya sudah dibully. Oke, baik. Yang terakhir kita bahas juga mungkin nggak terlalu panjang ya Ibu Megawati ya, persoalan hari itu, ya jangan gitulah Bu Megawati, masa yang tidak mengakui hari kelahiran Pancasila itu tanggal 1 Juni diminta untuk keluar dari Indonesia, karena yang ngomong banyak loh ini, dan sebenarnya kita bisa berdialog kok dengan soal itu ya, karena perdebatan ini kan ada yang menyebut apakah tanggal 6 Juni, 22 Juni waktu dilahirkan Piagam Jakarta, atau pada tanggal 18 Agustus ketika akhirnya itu
kata di Piagam Jakarta itu dihapuskan 7 kalimat itu kan, itu Betul. yang jadi perdebatan, dan orang seperti Profesor Yusril Issa Mahendra misalnya kita bisa baca, dia punya kesimpulan bahwa hari lahirnya Pancasila itu bukan tanggal 1 Juni tapi tanggal 18 Agustus begitu ya. Tapi kita kan tahu ya Mbak, ini kan sejarah memang ditulis oleh pemenang gitu ya. Sekarang memang PDIP yang berkuasa, jadi ditentukan tanggal 6 Juni. Ya udah, oke, kita terima gitu. Dan kita tidak dan Oh, tapi berarti Profesor Yusril harus siap-siap untuk ya tidak siap-siap hidup di keluar itu Indonesia. ya. Ya dan gitu. Dan tapi maksudnya gini, sangat mungkin nanti itu sejarah itu diluruskan kembali ketika Ya. rezim berganti. Tapi harusnya kita nggak boleh begitu ya. Mhm. Sejarah itu tetap sejarah, karena ini Ya. pendidikan buat kita semua. Mhm. Ya, faktanya seperti apa gitu, secara Mhm. sejarah, historis itu kan gitu. Jadi, Betul. apalagi di era seperti sekarang, jejak digital mudah sekali ditemukan. Kalau zaman Mhm. dulu mungkin kenapa sejarah ditulis oleh pemenang itu karena memang dokumentasi kita, literasi kita rendah. Kalau sekarang semua terdokumentasi dengan baik. Jadi, Mhm. menurut saya dibuka saja soal perdebatan soal itu, yang nggak perlu merasa bahwa kok jadi tersinggung sekali ketika ada orang mempersoalkan itu, karena orang lain juga merasa, yang punya peran sejarah juga bisa tersinggung loh kalau dia juga merasa, loh saya juga punya saham di negara Republik ini gitu, saya keturunan ini juga gitu, keturunan mereka yang terlibat dalam perdebatan itu, kan seolah-olah ini kan Ibu Megawati memonopoli soal Pancasila itu, soal, dan Mhm. kemudian jangan-jangan soal negara itu, bahwa itu semua diwariskan oleh Bung Karno. Bung Karno Mhm. kita akui nama besarnya, beliau itu sebagai seorang proklamator gitu, bersama Mhm. dengan Bung Hatta begitu ya. Tapi bukan dia, tentu saja bukan satu-satunya yang berjuang mendirikan negara Republik ini. Banyak sekali pahlawan-pahlawan kita yang juga gugur untuk Mhm. memperjuangkan negara kita, Republik Indonesia itu. Saya kira itu ya, Pak ya. Iya, iya. Iya, jangan sampai kemudian timbul persepsi atau kita melihat sebagai ada orang yang ada orang yang seolah-olah mengatakan bahwa Pancasila adalah saya adalah Pancasila. Jadi Yes. seolah-olah hanya dia yang bisa mengartikan Pancasila dan hari kelahirannya dan sebagainya, padahal itu adalah sebuah perjuangan yang panjang. Kalau Ya. saya bisa katakan, misalnya bagaikan bayi begitu ya, ya ada tahapan-tahapan ini ketika dia garis merahnya pertama kali tanggal 1 Juni misalnya seperti itu kan, dia dinyatakan sudah ada benihnya begitu, terus kemudian yang berikutnya dia 4 bulan, yaitu saat ditiupkannya roh misalnya, kan seperti itu. Kalau di dalam Islam suka ada 4 bulanan, yaitu doa-doa misalnya, kemudian 7 bulan, 8 bulan, kemudian lahirlah dia. Ya sepertinya seperti itu. Jadi memang ada tahapannya, dan kemudian kalau orang bisa di negara demokrasi, namanya kita tidak anti terhadap diskusi lah begitu. Iya, iya. Iya, Ya. karena memang sejarah itu kan dari berbagai berbagai angle juga, walaupun sejarahnya akhirnya sama, tapi orang yang mengalami itu kan banyak yang mengalami saat itu gitu. Ya, ya, ya. Dan sekali lagi tentu kita tidak ingin menafikan bahwa Bung Karno itu punya saham yang besar terhadap Republik Iya. ini. Tapi juga jangan dikultuskan buat seolah-olah itu semua ini adalah hasil karya dari Hasil pemikiran dia Nah, sendiri. itu yang saya kira kita mesti luruskan. Mhm. Tapi kita lebih baik jangan perdebatkan lagi, Mbak. Nanti kalau kita masuk dalam list yang harus keluar dari ini. Ya, Mbak Agi ya. Iya, iya. Ya, saya nggak mau masuk dalam list, saya nggak tahu kalau Mbak Agi mau masuk. Saya belum terpikir untuk Benar-benar. pindah kemana gitu ya. Oke, kita masih Iya. sangat mencintai Indonesia itu, dan saya kira jangan Mhm. pernah berhenti mencintai Indonesia Ya, dan apapun. diskusi mengenai kelahiran Pancasila adalah bagian dari mencintai Indonesia karena dia Yes. mau berpikir soal sejarah dari negara ini. Oke, baik, kita pamit ya Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi di awal pekan depan. Saya Sugeng Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.